Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada anak-anakku semua yang sudah naik kelas. Semoga kita semua tetap mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Belajar lebih giat, lebih rajin, dan tentunya tetap terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bu Evi dalam mata pelajaran PPKN. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang masih ingat bagaimana Pancasila dirumuskan di Indonesia? Ya, betul sekali. Diawali pada sidang BPUPKI pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pancasila tidak begitu saja lahir ke Indonesia, melainkan Indonesia melalui proses yang begitu panjang. Ada 3 tokoh penting yang menuangkan pemikirannya untuk dijadikan sebagai dasar negara. Ada yang masih ingat siapa saja 3 tokoh penting? Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Supomo, dan yang ketiga ada Muhammad Yamin. Ketiga para pendiri negara ini menuangkan pemikirannya untuk dijadikan dasar negara. Terbentuklah suatu piagam yang dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Chapter. Di dalam Piagam Jakarta sama dengan Pancasila memiliki 5 butir poin penting. Namun, isi Piagam Jakarta poin pertama menjadi polemik bagi wilayah Indonesia bagian timur. Ada yang masih ingat mengapa wilayah Indonesia bagian timur merasa keberatan dengan poin Piagam Jakarta nomor pertama? Jika ada yang masih ingat, silahkan tuliskan pada komentar di bawah ini mengapa wilayah Indonesia bagian timur merasa keberatan atas isi dari poin Piagam Jakarta nomor pertama. Nah, anak-anakku semua, kita ke materi inti ya. Yang pertama tentang asal-usul Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya panca yaitu 5 dan sila yaitu peraturan atau tingkah laku, pedoman, petunjuk untuk kehidupan. Jadi bisa dikatakan bahwa Pancasila berisi 5 butir poin penting untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan atau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pada tanggal 18 Agustus 1945, pada sidang PPKI pertama, isinya adalah yang pertama mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang kedua, merumuskan dasar negara yaitu Pancasila dan merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah sebelum MPRS dibuat dan DPAS, maka KNIP sebagai pembantu presiden. Jadi, Pancasila betul-betul lahir ke Indonesia yaitu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu pada sidang PPKI pertama. Jika ada pertanyaan, mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau sebagai pedoman hidup? Ibu berikan contoh. Jika kita ingin membangun sebuah rumah, maka kita harus memiliki pondasi yang kuat atau kokoh. Sama dengan negara, jika ingin menjadikan suatu negara menjadi negara maju, maka kita harus mempunyai dasar negara yang kuat, dasar negara yang kokoh. Pancasila tidak bisa dirubah oleh siapapun, karena Pancasila sebagai landasan ideologi dan konstitusional pedoman hukum yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan tentunya menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai petunjuk arah, sebagai pedoman hidup, sebagai
petunjuk, sebagai jalan dalam menjalankan suatu kehidupan. Jika agama Islam, ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa kecewa, maka kita kembalikan pada pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Sama dengan bangsa Indonesia, ketika kita mengalami konflik, ketika kita mengalami suatu kejadian yang melibatkan negara atau kewarganegaraan, maka kembalikan kepada landasan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Nah, di sini Pancasila memiliki fungsi. Ada 7 fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadi, jiwa bangsa Indonesia itu maksudnya adalah darah negara Indonesia atau jiwa raga Pancasila itu sudah lahir ketika bangsa Indonesia lahir ke dunia atau ke bumi ini. Maka rasa nasionalisme dan patriotisme kita sudah ada sejak lahir. Maka Pancasila dikatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Maksudnya adalah Pancasila menjadi ciri khas yang membedakan antara negara A dengan negara B. Kita, landasan ideologinya dikatakan sebagai Pancasila atau dikatakan sebagai simbol pembeda atau corak atau ciri khas dari negara kita adalah ideologinya dinamakan sebagai Pancasila. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Jadi, hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Pancasila dikatakan sebagai kaidah fundamental, yaitu kaidah atau sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum-hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan. Jika bangsa Indonesia melanggar suatu hukum atau aturan, tentunya akan dikenakan sanksi yang tegas. Yang keempat, Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur. Meskipun Pancasila dibuat oleh sebagian atau sekelompok orang, namun di dalam proses perumusan Pancasila itu mengatasnamakan rakyat Indonesia. Hasil perjanjian bersama rakyat Indonesia, mengatasnamakan rakyat Indonesia. Karena apa? Karena ingin menjadikan negara yang bebas dari penjajahan. Maka dari itu, dipakemkan, difokuskan bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. Itu termasuk perjanjian luhur Pancasila. Yang kelima, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ada pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dengan adanya Pancasila, dengan adanya Undang-Undang Dasar, maka cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sudah terpaku. Bahwa suatu bangsa atau negara punya tujuan, punya cita-cita ingin mensejahterakan bangsa itu sendiri. Yang keenam, satu-satunya asas dalam kehidupan bangsa. Jadi, warga negara Indonesia tidak memiliki asas-asas yang lain selain asas Pancasila, yaitu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sudah diatur pada butir-butir Pancasila yang 5. Yang ketujuh adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Maksudnya adalah di sini sebagai tolak ukur, sebagai acuan, pedoman hidup untuk menjadikan bangsa yang maju. Sampai sini bisa dipahami anak-anakku sekalian? Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu manfaat Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila berfungsi sebagai pengendali konflik sosial. Konflik sosial, apa itu konflik sosial? Konflik yang terjadi di masyarakat. Contohnya adalah bentrokan antar suku, bentrok antar agama, perbedaan suku, perbedaan agama, rasisme. Ketika suatu bangsa Indonesia mengalami konflik sosial,
adanya suatu bentrokan, maka kita kembalikan kepada ideologi. Contoh, bentrokan antar agama. Dalam pasal Undang-Undang Dasar Nomor 28E ayat 1 mengatakan bahwa bangsa Indonesia bebas memilih agama, memeluk agama masing-masing. Namun, sebagai bangsa negara yang baik, warga negara Indonesia harus mempunyai satu agama, tidak boleh lebih. Kebebasan di sini diatur pula dalam pasal 28J ayat 1 mengenai setiap warga negara harus menghormati hak asasi manusia. Ketika kita belajar mengenai hak kebebasan, kebebasan berpendapat, kebebasan memeluk agama, memilih pekerjaan, memilih warga negara, adanya hak orang lain, hak asasi manusia yang harus kita hargai, tentunya kita dapat menghindari konflik yang terjadi di negara Indonesia. Karena apa? Ketika kita berbicara ideologi, kita tidak berbicara wilayah Jawa Barat saja, wilayah Maluku saja, wilayah Kalimantan saja, tetapi kita semua adalah saudara. Kita semua ada dalam suatu bingkai yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari Sabang sampai Merauke kita sama. Kita adalah saudara dan kita adalah bangsa negara Indonesia yang mempunyai cita-cita dan tujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang maju. Yang kedua adalah menjadi sumber motivasi. Artinya, ideologi dapat memberikan motivasi terhadap orang lain. Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa kecewa, kita harus kembali lagi bahwa dulu para pendiri tokoh itu rela berkorban, memberikan jiwa raganya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentunya kita sebagai pelajar harus semangat dalam kegiatan sehari-hari, dalam menuntut ilmu. Karena apa? Kita adalah tunas bangsa atau generasi penerus bangsa yang akan menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang maju. Yang ketiga adalah menjadi sumber semangat untuk individu. Kita kembalikan kembali bahwa Indonesia, kalau bukan kita yang menjaga ideologi bangsa ini, menjaga kekokohan pertali persaudaraan ini, siapa lagi? Itu yang dimaksud dengan motivasi setiap individu. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai ciri khas. Jika bendera merah putih sebagai simbol, burung Garuda sebagai simbol juga bangsa Indonesia, nah maka Pancasila itu sebagai ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain, tentunya dalam bertingkah laku dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.